Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Towa, gimana kabarnya Tugu Loyak, Formula Ember, apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin, gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran, jalur sepeda bongkar pasang miliaran, apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele, itu gimana ceritanya? Ya, 5 tahun mengobok-obok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Pak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Saya bersyukur 2 kali jadi wapres. Mudah-mudahan di masa datang ada kami yang lebih baik dari saya. Itu aja. Di 2024 pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Setuju? Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Saya ulangi, pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi global yang sudah kita peroleh harus kita lanjutkan. Setuju? Dilanjutkan sampai 2029. Setuju? Dilanjutkan sampai 2045. Setuju? Dilanjutkan sampai seterusnya. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan ada politisasi agama. Itulah pesan keras Presiden Jokowi. Bukan itu saja, Presiden juga menyatakan kalau politisasi agama sudah pernah terjadi, sudah pernah kita alami, dan dampaknya sangat panjang. Dan Presiden pun mengingatkan, jangan ada lagi politisasi agama. Ini sebetulnya pesan keras untuk Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem. Karena itu juga Anies sekarang dilabeli masyarakat sebagai bapak politik identitas. Apalagi sekarang sudah nggak bisa ditutup-tutupi kalau hubungan Surya Paloh, sang ketua umum Partai Nasdem, dengan Presiden Jokowi sudah benar-benar merenggang. Buat Nasdem, cuma merekam video ucapan selamat saja yang makan waktu nggak sampai 3 menit, Presiden Jokowi nggak melakukannya. Jokowi sudah putus hubungan dengan Nasdem, nggak ada yang bisa dilakukan lagi. Membela Anies Baswedan terkait politik identitas saat Pilkada DKI 2017. Partai besutan Surya Paloh ini bahkan menuding kalau politik yang berpotensi memecah belah sesama anak bangsa itu
justru dimainkan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Blunder demi blunder terjadi. Sampai Ahok dibawa-bawa agar keterpilihan Anies naik. Ini kan goblok namanya. Dan ini makin menambah keyakinan publik bahwa sebenarnya Anies memang nggak punya aura, nggak punya kredibilitas untuk naik jadi presiden. Bahkan kalau Anies kembali ikut pilkada di pilgub DKI sekalipun, saya yakin dia bakal kalah sekarang. Anies mampu yang mana? Apalagi dia selalu teriak begini, Nasdem partainya, Anies presidennya. PKS sama Demokrat nggak disebut, Bang. Bahkan Presiden Jokowi juga menegaskan agar semuanya itu menghindari politisasi agama karena itu sangat-sangat berbahaya. Menurut pandangan saya, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu adalah berupa pesan dan sekaligus sindiran buat Partai Nasdem. Kalau misal kita ngomongin soal bahaya politik identitas, pasti otomatis akan teringat dalam pikiran kita bahwasanya dia ini adalah Anies Baswedan. Nah, begitu juga saat kita ngomongin tentang politisasi agama, maka yang teringat dalam pikiran kita adalah lagi-lagi itu adalah Anies Baswedan. Dalam videonya baru-baru ini, Anies Baswedan justru dengan percaya diri meminta agar publik ini melupakan semua kejadian pemilu dan pilkada di masa lalu. Lah, kok bisa-bisanya ya kita semua ini diminta untuk melupakan kejadian di pilkada masa lalu. Lalu pesan berikutnya untuk semuanya, mari kita jangkau semua. Lupakan peta masa lalu, lupakan forum pemilu, pilkada, apapun yang pernah terjadi. Bohongan dan bualan Anies, tidak becusan Anies dan tim dalam bekerja. Hal ini penting untuk disampaikan agar kebohongan, kegagalan dalam bekerja, dan manipulasi ini tidak di-upscale ke level nasional. Anies telah membohongi warga miskin DKI. Seperti kata Pak Anies, lihat rekam jejak. Buat apa berbohong dan membual? Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Lagian ketakutan banget sih Anies bakal menang. Umat Kristen cerdas-cerdas, mereka pasti tahu siapa yang harus mereka pilih. Gak usah ketakutan gitu Ganjar bakal kalah lah. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Dia bukan pemimpin yang bermental Pancasila. Apakah deklarasi Capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi Capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana. Kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Kalau dengan Partai Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo? Iya betul. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya pre-recordnya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia, saya. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies? Ya, dia Anies tuh, Pak Anies tuh gubernur ayat ya. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi. Misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai,
termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan, malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, Anda sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Ya kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E.
Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi. Gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Rambut putih, ya, rambut putih. Tapi yang lebih spiral lagi, yang mengejutkan ini loh ya, Governor of the Year. Anies Baswedan, Governor of the Year, sama si Kopipah.
Governor of the Year. Waduh, oleh TV Metro Drone ya. Terima kasih buat Metro Drone TV ya atas penghiburannya, yaitu buat mantan Governor I Gede Cocot ya, yang telah mengebok-ngebok Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loyak? Formula Ember, apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin, gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran, jalur sepeda bongkar pasang miliaran, apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele, itu gimana ceritanya? Ya, 5 tahun mengobok-ngobok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Hasil kerja si Anies itu ya, selain nyedot anggaran 360 triliun ya, 360 triliun ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Mak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Lawan Jokowi mengadakan pertemuan silaturahim atau semacam reuni lah dengan tajuk Nusantara Bersatu untuk satu komando. Nah, ini dihadiri oleh Presiden Jokowi, dihadiri juga oleh ratusan ribu relawan Jokowi, dilaksanakan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Cukup ramai. Nah, ada yang menarik dalam pidato dari Presiden Jokowi pada kesempatan tersebut tentang sinyal. Nah, ini Pak Jokowi ini memang paling suka, paling senang memberikan sinyal-sinyal dalam bentuk sanepo. Sanepo itu bahasa Jawa, tapi kalau bahasa Indonesia semacam tanda-tanda atau simbol-simbol. Nah, sahabat Indonesia, menurut saya memang kedekatan seorang Jokowi dengan Ganjar Pranowo sudah tidak perlu dibahas. Semua orang sudah tahu bahwa mereka mempunyai kedekatan yang sama, bahkan ada style atau gaya yang sama dalam mendekati rakyat. Mereka sangat populer di kalangan rakyat bawah. Dan mereka sama-sama suka belusukan kemana-mana, ke pasar, ke sekolah, ke berbagai lapisan masyarakat di bawah, di grassroots. Dua-duanya sama, suka belusukan. Mungkin Pak Ganjar Pranowo mengikuti pola Pak Jokowi yang sudah dilaksanakan sewaktu Pak Jokowi menjadi wali kota Solo waktu itu ya, mungkin saja. Tapi intinya sama, gaya komunikasi mereka sama. Ganjar jauh lebih cair sebetulnya, karena Ganjar ini kan suka bercanda, suka selengean dengan gaya-gaya khas Jawa begitu. Jadi akhirnya membuat Pak Ganjar Pranowo ini sangat blending atau dekat sekali dengan rakyat. Yang menarik dikatakan oleh Presiden bahwa kalau memilih pemimpin carilah yang keningnya penuh kerutan. Nah, ini ya bagus juga, bahwa ini indikator orang yang suka memikirkan bangsa dan negara. Tapi yang menarik dikatakan oleh Presiden, kalau orang yang rambutnya putih semua, itu berarti indikasi orang tersebut sangat memikirkan rakyat. Nah, ini menjadi menarik karena semua orang tahu ini tanda-tanda dukungan Presiden Jokowi kepada salah satu tokoh bangsa yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Nah, ini menarik sekali dan ini sinyal terbuka. Sahabat Indonesia, di samping itu pernah juga saya sampaikan bahwa untuk Pilpres tahun 2024, selain partai-partai yang mempunyai tiket untuk mencalonkan cawapres dan cawapres, jangan pernah diabaikan faktor Jokowi atau Jokowi faktor. Karena apa?
Pak Jokowi pasti mempunyai kepentingan dan harapan sosok yang mengganti beliau adalah orang-orang yang pasti dijamin mau melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Ini kepentingan dari Pak Jokowi. Nah, sahabat Indonesia, ini yang pernah saya sampaikan dulu bahwa saya mempunyai 3 kriteria untuk calon pengganti Pak Jokowi. Yang pertama, nasionalis Pancasilais. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Dan yang ketiga, mempunyai sikap yang tegas untuk melawan kelompok-kelompok intoleran, radikalisme, dan terorisme. Ketiga kriteria ini memang plek masuk ke sosok Ganjar Pranowo. Nah, sahabat Indonesia, saya mempunyai sikap yang sangat jelas bahwa saya setuju seorang presiden itu mempunyai peran untuk menyiapkan penggantinya. Karena apa? Karena ini untuk memastikan kesinambungan pembangunan. Jangan sampai 10 tahun suatu era kepresidenan tokoh tertentu diganti oleh tokoh yang lain tapi tidak nyambung sehingga kesinambungan pembangunan tidak terjadi. Akhirnya kita seperti poco-poco, maju mundur. Tapi di samping itu Pak Jokowi bukan hanya sekedar mempunyai keinginan, beliau juga mempunyai modal dasar yang kuat. Modal dasarnya apa? Yaitu adalah dukungan relawan yang puluhan juta atau jutaan lah di seluruh Indonesia, dan sebagian dari mereka adalah bergerak satu komando di bawah instruksi atau arahan dari Pak Jokowi. Ini bargaining position yang sangat kuat yang dimiliki oleh Presiden Jokowi, sehingga pada saatnya nanti Pak Jokowi bisa memberikan kontribusi peran kepada partai-partai untuk menunjuk calon presiden tahun 2024. Dan Pak Jokowi sudah membuat rintisan, landasan, fondasi selama 10 tahun ini, dan saya mengerti mengapa Pak Jokowi mempunyai harapan untuk memastikan orang yang menggantikan beliau akan melanjutkan visi pembangunan yang sudah dirintis. Ini sah-sah saja. Tidak berarti ini campur tangan kekuasaan, tidak. Ini hanya untuk memastikan keberlangsungan kesinambungan pembangunan. Ini menurut saya. Dan saya setuju untuk mencapai lompatan dalam menggapai Indonesia maju, Indonesia gemilang tahun 2045, pada saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis mulai sekarang harus dilanjutkan, baik untuk di domestik maupun peran Indonesia di kancah internasional. Indonesia sudah menjadi negara yang dilirik oleh dunia internasional karena pertumbuhannya bagus, ada 280 juta rakyat, ini potensi besar, dan banyak sekali sumber daya alam yang melimpah yang dibutuhkan oleh negara-negara maju. Jadi posisi Indonesia sangat strategis. Meskipun melalui dinamika di dalam internal partai PDIP, tapi saya mempunyai keyakinan yang kuat, PDIP pun juga mempunyai harapan ingin menciptakan hat-trick sebagai pemenang pemilu. Nah, untuk menciptakan hat-trick, menurut saya salah satu faktornya adalah perlunya calon presiden yang didukung mayoritas rakyat. Karena menurut saya keterpilihan anggota-anggota DPR di tingkat 1, tingkat 2 maupun pusat itu juga terkoneksi dengan siapa sosok capres dan cawapres yang diusung oleh partai tersebut. Nah, kembali ke sinyal yang diberikan Pak Jokowi pada saat pertemuan dengan relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, ini bagi saya adalah semacam tanda kepada partai-partai bahwa Pak Jokowi mempunyai bargaining position yang cukup kuat. Sebetulnya dukungan Pak Jokowi nyambung dengan
suara mayoritas masyarakat yang ada sekarang. Bahwa memang Ganjar Pranowo tidak terbendung. Jadi sahabat Indonesia, ini angin segar buat pendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Ganjar Pranowo sendiri, bahwa kelihatannya nyata bahwa Pak Jokowi arahnya, komandonya, instruksinya, arahannya adalah kepada sosok si rambut putih. Itu yang saya maknai dari pidato Pak Jokowi pada hari ini. Jadi menurut saya PDIP mempunyai pilihan yang sama dengan arus besar masyarakat yang sekarang. Sekarang tinggal menurut saya sesegera mungkin Pak Jokowi bersama dengan pimpinan partai yang lain dan tokoh-tokoh yang lain membentuk aliansi nasional, dan di dalam aliansi nasional ini dimunculkanlah calon presiden dan calon wakil presiden yang disepakati bersama, dan mudah-mudahan ini juga didukung oleh rakyat Indonesia. Dan saya yakin kalau ada Pak Jokowi di situ, mayoritas rakyat Indonesia satu komando di bawah arahan dari Presiden Jokowi. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus, seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet, tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.